Lo pernah ngebayangin nggak gimana rasanya punya utang pinjol sampai 100 juta rupiah? Kedengarannya gila, ya. Tapi ini bukan cuma cerita fiksi atau kabar burung di grup WhatsApp emak-emak. Ini beneran kejadian, nyata, dan terjadi di tahun ke-2025. Mungkin lo mikir, ya siapa sih yang sebodoh itu sampai bisa ngutang segitu banyaknya? Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru ngejudge. Justru kisah ini bisa jadi cermin buat kita semua. Karena kenyataannya, yang namanya utang itu kadang bukan karena gaya hidup mewah, tapi karena keadaan yang maksa. Dan lo perlu denger cerita ini sampai habis, karena mungkin aja satu hari nanti lo ada di posisi yang mirip, dan lo harus tahu gimana cara ngadepinnya. Tanpa panik, tanpa stres, dan tetap waras. Sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi kalau lo gagal bayar utang segede itu di tahun 2025? Jawabannya mungkin bakal bikin lo kaget, karena ternyata entah utang lo cuma 5 juta, 10 juta, 50 juta, bahkan 100 juta, resikonya itu sama. Iya, sama aja. Nggak ada perlakuan spesial buat yang gagal bayar besar-besaran. Lo tetap bakal masuk ke daftar SLI ke OJK. Atau kalau utangnya dari aplikasi pinjol, ya nama lo bakal masuk ke pusat data fintech lending. Di situ nama lo tercatat sebagai nasabah yang gelbay alias gagal bayar. Tapi yang mengejutkan adalah cuma itu doang. Serius, nggak ada yang namanya lo dijemput polisi, dijeblosin ke penjara, atau rekening lo disedot otomatis buat nutup utang. Semua itu cuma mitos yang sering banget dipelintir di internet. Gua nggak bilang utang itu sepele, tapi lo juga nggak perlu parno berlebihan. Nah, emang sih, ada satu hal yang bakal ngaruh banget ke hidup lo setelah nama lo masuk blacklist, yaitu lo bakal susah pinjam duit lagi di tempat resmi. Mau ngajuin KPR, mau kredit motor, sulit. Bahkan beberapa aplikasi pinjol legal juga nggak bakal nerima lo lagi. Tapi kalau cuma buat buka rekening bank, nabung, atau transaksi biasa, aman-aman aja. Duit lo nggak bakal hilang tiba-tiba. Mereka juga nggak bisa tiba-tiba narik saldo dari rekening tanpa izin. Jadi, buat lo yang sekarang lagi parno denger cerita serem soal rekening keblokir atau uang kesedot, tenang aja. Itu cuma cerita hoaks yang sering dibumbui dramatisasi. Nggak ada tuh kejadian kayak gitu di dunia nyata, selama lo nggak kasih akses sendiri ke aplikasinya. Tapi gimana dengan debt collector alias DC? Nah, ini yang biasanya bikin jantung deg-degan. Gue ngerti banget rasa paniknya. Ditelepon pagi, siang, malam, dikirimin WA, terus-terusan. Bahkan kadang sampai dikirimin SMS yang bahas nama orang tua lu segala. Tapi gue kasih tahu satu hal penting, itu semua adalah intimidasi mental. Serius, mereka main di psikis. Biar lo kepancing takut. Tapi lo bisa loh matiin semua itu. Caranya gampang banget. Ganti nomor HP, ganti WhatsApp, reset HP kalau perlu, dan jangan kasih akses lagi ke aplikasi pinjolnya. Selesai, mereka nggak bisa hubungi lo lagi. Kalaupun lo dikirimin WA ke nomor keluarga atau kontak darurat, tinggal jelasin baik-baik, atau kasih tahu mereka buat abaikan aja. Jangan panik, mereka cuma main gertak. Terus kalau mereka sampai datang ke rumah, itu bisa aja, tapi jarang banget. Kenapa? Karena di tahun 2025 ini, kebanyakan pinjol makin digital. Mereka nggak mau buang biaya buat kirim DC lapangan, apalagi kalau lokasi rumah lo jauh dari kota besar. Jadi, kalau DC datang, bisa jadi itu cuma dari segelintir pinjol yang masih punya tim lapangan di wilayah lo. Sekali dua kali datang, terus udah. Apalagi kalau lo nggak pernah nunjukin reaksi panik atau ngasih celah buat ditakut-takutin. Mereka pun bakal males nyamperin. Toh mereka juga capek nguber orang satu-satu. Jadi intinya, utang 100 juta dipinjol sekalipun, resikonya tetap sama kayak utang 5 juta. Lo bakal kena blacklist? Iya, tapi bukan berarti hidup lo selesai. Yang penting sekarang lo harus balik ke diri sendiri. Gimana cara lo nyikapin situasi ini? Mau terus panik dan overthinking? Atau mulai fokus cari solusi? Gue selalu bilang, yang paling penting tuh tenangin diri dulu. Jangan ambil keputusan dalam kondisi panik. Kalau diteror, ganti nomor. Kalau diancam, gak usah dibales. Lo punya hak buat gak diintimidasi. Dan lo juga masih punya masa depan. Utang bisa dicicil pelan-pelan kalau nanti lo udah ada rezeki. Yang penting, sekarang lo jangan nyerah. Lo masih bisa bangkit, masih bisa mulai usaha kecil-kecilan, cari sampingan, atau bahkan belajar skill baru buat ningkatin penghasilan. Lo nggak sendirian. Banyak kok orang yang pernah ngalamin hal yang sama, bahkan lebih parah. Tapi mereka bisa bangkit karena mereka nggak nyerah dan nggak panik. Jadi jangan terlalu keras sama diri lo sendiri. Hidup itu bukan cuma soal utang dan cicilan.
tapi soal gimana lo bisa terus berjuang dan bertumbuh. Dan buat lo yang ngerasa cerita ini bermanfaat, boleh banget lo like, share, atau subscribe. Biar lebih banyak orang di luar sana yang bisa dengerin cerita ini dan gak panik kalau lagi ada di posisi serupa. Karena satu hal yang selalu gue percaya, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Lo cuman butuh tenang, sabar, dan terus cari solusi. Keep going, dan jangan pernah berhenti percaya sama diri lo sendiri.